Aldi Wardana dengan NIM 2210211210117. Perkenalkan, nama saya Jelita Nadila dengan NIM 2210211220171. Nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 2210211310102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 22102113 189. Saya Muhammad Khairil Fahmi dengan NIM 22102112101007. Perkenalkan, nama saya Repita Dia Putri dengan NIM 2210211320091. Dalam konteks hukum lingkungan, terdapat beberapa aspek utama yang berkaitan dengan berbagai cabang hukum, seperti hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Yang pertama, aspek hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan berkaitan dengan regulasi dan tata kelola administratif terkait lingkungan hidup. Ini mencakup proses perizinan, pengawasan, dan penegakan aturan terkait dampak lingkungan dari kegiatan industri, infrastruktur, dan aktivitas lainnya. Misalnya, proses perizinan lingkungan sebelumnya memulai proyek konstruksi atau operasi industri. Yang kedua, aspek hukum pidana lingkungan. Hukum pidana lingkungan berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan atau merusak lingkungan hidup. Ini mencakup kejahatan seperti pencemaran lingkungan, illegal logging, pembuangan limbah berbahaya, dan kejahatan lainnya yang menyebabkan kerusakan atau dampak negatif terhadap ekosistem dan manusia. Yang ketiga, aspek hukum perdata lingkungan. Hukum perdata lingkungan mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam konteks kerusakan lingkungan dan tanggung jawab atasnya. Ini termasuk gugatan perdata terkait kompensasi atas kerugian lingkungan, pemulihan lingkungan, dan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam atau pengelolaan lingkungan. Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan lingkungan hidup secara logistik, baik melalui pengaturan administratif, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa dalam konteks lingkungan hidup. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip hukum lingkungan. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Apa itu prinsip hukum lingkungan? Adalah suatu sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Prinsip hukum lingkungan mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan yang dirancang untuk melindungi lingkungan alam dan sumber dayanya. Prinsip ini bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dan lingkungannya agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Hukum lingkungan memiliki seperangkat prinsip yang menjadi dasar penyelesaian masalah lingkungan, baik melalui jalur litigasi, pengadilan, maupun non-litigasi. Berikut beberapa prinsip pentingnya. Penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi. Penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi adalah dilakukan dengan melalui proses hukum di pengadilan. Litigasi adalah proses hukum yang dilakukan di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi, para pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka. Penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan umum atau jalur arbitrase. Berikut prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi. 1. Asas pencemar membayar, polluter pay principle. Pihak yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya pemulihan dan pencegahan pencemaran. 2. Asas tanggung jawab negara. Negara berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk kepentingan rakyat. 3. Asas kehati-hatian. Jika ada potensi bahaya serius terhadap lingkungan, tindakan pencegahan harus diambil, meskipun belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan. 4. Asas partisipasi.
Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 5. Terakhir, asas keadilan penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus adil dan berkelanjutan. Yang kedua, penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi. Nah, penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi adalah dilakukan melalui jalur alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara mengikuti prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Berikut ini adalah prinsip masalah lingkungan yang non-litigasi. 1. Mediasi. Pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui proses mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. 2. Negosiasi. Pihak yang bersengketa bernegosiasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan. 3. Arbitrase. Pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup. 4. Penyelesaian sengketa alternatif. Berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti fasilitasi, konsilasi, dan ombudsman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan kerusakan yang terjadi karena penipisan atau konsumsi sumber daya yang ada di alam, seperti udara, tanah, dan air. Karena itu, penyebab perusakan lingkungan salah satunya bisa disebabkan oleh manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan pengertian perusakan lingkungan hidup. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup terjadi akibat adanya tindakan orang yang menimbulkan perubahan baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan tersebut bisa berupa fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku dari kerusakan lingkungan hidup. Kemudian, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan harus dimulai sejak dini. Penanaman sikap menjaga dan merawat lingkungan ditanamkan mulai dari anak-anak sebagai generasi bangsa. Banyak cara mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang bisa dilakukan. Untuk menanggulangi tentunya berbeda dengan pencegahan. Karena sudah terjadi maka harus ditanggulangi. Berikut ini beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Yang pertama, cara menanggulangi perusakan lingkungan adalah kita bisa menerapkan prinsip 4R. Apa saja 4R itu? Yaitu pertama ada reduce, kemudian ada reuse, kemudian recycle, dan terakhir juga replant. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir terutama yang sering terjadi. Maksud dari 4R tersebut, yang pertama itu reduce yang yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Kemudian ada reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan, jadi barang yang masih bisa digunakan tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian ada recycle, yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah menjadi barang yang berguna. Selain menggunakan kembali, barang yang sudah tidak terpakai bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Kemudian ada replant yang yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos pupuk untuk tanaman. Dengan menggunakan prinsip 4R tadi, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dapat dikurangi dengan kesadaran dari masyarakat itu tersendiri. Kemudian yang kedua ada reboisasi. Hutan di berbagai negara itu adalah salah satu atau menjadi paru-paru dunia.
Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika ingin menebang pohon, maka sebaiknya terapkan sistem tebang pilih dan menebang benih untuk pohon yang baru. Jadi ada pengganti dari pohon yang telah kita tebang tersebut. Kemudian yang ketiga ada bioremediasi. Limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah dari rumah tangga. Tapi yang sering menyebabkan efek yang lebih terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksik. Dampaknya tidak hanya mencemari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dulu kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Kemudian yang keempat, ada rehabilitasi lahan. Nah, rehabilitasi lahan ini menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Rehabilitasi lahan ini menjadi tanggung jawab bagi pengusaha yang sudah melakukan penambangan atau memanfaatkan lahan-lahan yang telah digunakan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah menjadi tandus dan mati. Maka dari itu pengusaha yang telah memanfaatkan lahan yang sebelumnya masih hijau ataupun asri diharapkan bisa menerapkan rehabilitasi lahan ini untuk mengembalikan lahan yang telah digunakan dia tersebut agar tidak menjadi lahan yang tandus dan mati. Kemudian yang terakhir ada reklamasi pantai. Nah, reklamasi pantai ini merupakan kegiatan pembelian pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Dengan reklamasi pantai dan penanaman tembakau ini menjadi cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Jika diperhitungkan antara penambangan pasir dan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai tidaklah seberapa. Justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai. Nah, demikian tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi lahan ataupun daerah yang sudah terkena bencana. Jika tidak dilakukan penanggulangan dengan segera, maka akan terjadi bencana yang sama dari sebelumnya, bahkan bisa lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, mari kita jaga dan rawat lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenal 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum administrasi merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hukum yang mengatur hubungan antara organ pemerintah. Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan memberikan perizinan dan kekuasaan pemerintahan, senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik. Maka, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seseorang lainnya, atau antara seseorang dengan beberapa orang, atau badan hukum. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum. Perluasan alat bukti pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Di sini saya akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saya akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan lebih difokuskan pada aspek perumahan dan permukiman. Beberapa poin penting terkait peran serta masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi dalam perencanaan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam perencanaan perumahan dan permukiman, termasuk memberikan masukan dan usulan yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan tempat tinggal mereka. Lalu yang selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat juga memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah disetujui. Lalu yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa aspek penting dari peran serta masyarakat menurut undang-undang ini meliputi hak untuk informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu mengenai kondisi lingkungan hidup. Lalu yang kedua, penyampaian pendapat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Partisipasi masyarakat juga mencakup kegiatan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperluas dan memperdalam peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, peran dalam penyusunan kebijakan. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme konsultasi publik. Yang kedua, pengawasan dan pelaporan. Masyarakat diberikan peran untuk ikut serta dalam pengawasan dan pelaporan apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelaporan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, akses keadilan lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik melalui jalur hukum administratif maupun perdata. Secara umum, perkembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam hal akses informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta pengawasan dan pelaporan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan ketentuan tentang asas-asas dan tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama, tanggung jawab negara. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, kelestarian dan keberlanjutan. Penjelasan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas keserasian dan keseimbangan. Penjelasan asas ini adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Yang keempat, keterpaduan.
Penjelasan asas adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang kelima, manfaat. Penjelasan asas manfaat ini adalah bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hasrat manusia selaras dengan lingkungannya. Yang keenam, asas kehati-hatian. Penjelasan asas ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan asas untuk menunda langkah-langkah atau meminimalisir ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh, keadilan. Penjelasan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Asas yang ke-8 adalah ekoregion. Penjelasan asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang ke-9, keanekaragaman hayati. Penjelasan asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Asas yang ke-10, pencemar membayar. Penjelasan asas pencemar membayar bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Yang ke-11, partisipatif. Penjelasan asas ini bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-12, kearifan lokal. Penjelasan asas ini bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh setiap prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang ke-13, asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, asas otonomi daerah. Penjelasan asas ini bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merujuk pada upaya untuk kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Ini meliputi perlindungan terhadap segala bentuk pencemaran baik dari sumber daya alam maupun aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Tujuan utama dari melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup antara lain konservasi sumber daya alam, mengurangi dampak negatif, menjaga keseimbangan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, atau kepatuhan terhadap regulasi. Upaya untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Tujuan yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan tidak membahayakan atau merugikan kesejahteraan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini seringkali membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik.
Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mempertahankan keragaman hayati serta fungsi ekosistem agar tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi masa depan serta mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan di bumi. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada upaya untuk mempertahankan kemampuan lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal. Ini mencakup berbagai aspek yang penting bagi keberlangsungan ekosistem dan keseimbangan alam. Upaya ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ekosistem bumi tetap mampu memberikan layanan ekologis yang penting bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan yang kelima, mencapai keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar interaksi antara manusia dan lingkungan alamiah berjalan seimbang dan harmonis. Tujuan utama dari mencapai keselarasan, dan keseimbangan ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas manusia tidak mengakibatkan kerusakan permanen terhadap lingkungan alamiah dan justru mendukung keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Hal ini melibatkan kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta kesadaran akan dampak dari setiap kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Menjaminnya terpenuhinya tujuan ini mengacu pada prinsip bahwa setiap kebijakan, tindakan, atau pengambilan keputusan terkait lingkungan harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan tidak hanya dari generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang. Dengan mempertimbangkan keadilan generasi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan cara yang memastikan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ini merupakan landasan penting dalam membangun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuan yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemahaman bahwa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia mendorong upaya untuk membangun kebijakan dan praktek yang memastikan hak-hak ini terpenuhi. Ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab bersama untuk melestarikan lingkungan demi kesejahteraan saat ini dan masa depan manusia. Tujuan selanjutnya adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip utama untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. Kita dapat memastikan bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah landasan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Tujuan selanjutnya, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berarti mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan ini, kita dapat memastikan bahwa pembangunan yang terjadi saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga melindungi dan memulihkan lingkungan untuk generasi masa depan. Ini adalah esensi dari pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan global dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi semua manusia dan alam semesta ini. Tujuan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global.
Tujuan ini adalah kunci untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mengurangi dampak negatifnya. Beberapa isu lingkungan global yang perlu diperhatikan dan diantisipasi meliputi: yang pertama, perubahan iklim; kedua, kehilangan keanekaragaman hayati; ketiga, pencemaran lingkungan; keempat, pengelolaan air; dan kelima, pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi isu-isu lingkungan global ini termasuk penelitian dan pembangunan, kebijakan dan regulasi, kesadaran dan pendidikan, serta kerjasama internasional. Dengan mengantisipasi dengan cermat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan dampak negatif isu-isu lingkungan global dan melindungi keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Memahami undang-undang lingkungan di Indonesia, dimensi historis dan implikasi yuridis. Yang pertama, dimensi historis. Perjalanan panjang legislasi lingkungan di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda dengan munculnya berbagai peraturan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Era kemerdekaan menandai babak baru, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan prinsip pelestarian lingkungan. Tonggak penting terjadi di tahun 1979 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menjadi landasan hukum komprehensif pertama yang mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan, termasuk pencemaran, analisis dampak lingkungan, dan baku mutu lingkungan. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas permasalahan lingkungan, UU Nomor 23 Tahun 1997 dianggap tidak lagi memadai. Hal ini mendorong diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini memperkuat prinsip berkelanjutan dan memperluas cakupan regulasi, termasuk instrumen ekonomi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan sanksi yang lebih tegas. Yang kedua, implikasi yuridis. UU lingkungan di Indonesia memiliki implikasi yuridis yang luas mencakup berbagai aspek. Hak atas lingkungan hidup sehat, seperti setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan lestari. Kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Setiap orang berkewajiban melindungi, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Prinsip pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diutamakan daripada penanggulangannya. Tanggung jawab mutlak. Pengusaha bertanggung jawab mutlak atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usahanya. Analisis dampak lingkungan hidup. Setiap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun dan memiliki baku mutu lingkungan. Ditetapkan standar kualitas lingkungan yang wajib dipatuhi. Instrumen ekonomi lingkungan. Penerapan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan, retribusi pencemaran lingkungan, dan insentif bagi kegiatan ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Sanksi. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar UU lingkungan, termasuk pidana penjara dan denda. Dampak positif. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Mendukung pembangunan berkelanjutan, mendorong investasi ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tantangannya, penegakan hukum yang masih lemah, kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.